Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir untuk mengikuti langsung proses evakuasi para korban dari reruntuhan bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah ambruknya bangunan di Pesantren Al-Khozini. Selanjutnya, Kemenak akan memastikan operasi evakuasi dan perawatan korban bisa cepat dan baik, serta mendampingi pihak pondok pesantren dalam tanggap bencana. Nasaruddin Umar juga menyampaikan apresiasi terhadap tim SAR dan relawan yang telah berjuang keras menyelamatkan para korban. Mengakhiri keterangannya, Menteri Agama juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban dalam insiden tersebut. Ya, Pak Menteri. Pak Menteri, izin Pak Menteri. Oke. Ya, kurang suara lagi. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, datang langsung ke sini, bahkan itu juga masuk ke dalam dan melihat kondisinya yang sangat berbeda. Maka Allah musibah yang dan ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren, betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti sudah menjadi Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk kemarin. Salah satu tim rescue Pemkot Surabaya pun sempat mengabadikan momen saat berusaha mengevakuasi korban dari reruntuhan. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jus ya? Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi investigasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga, silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi langsung. Pemirsa, proses pencarian korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan reporter TV One Zainal. Zainal, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Ya, tepat di hari ketiga proses evakuasi, tim SAR gabungan dari Kota Surabaya maupun BPBD Kabupaten Sidoarjo tepat pukul 05.30 kembali memulai briefing untuk melakukan proses
evakuasi di hari ketiga ini. Dan ini pihak keluarga juga masih tetap setia bertahan di sekitar lokasi Pondok Pesantren Al-Khazini, Kabupaten Sidoarjo, dan tetap terus berusaha mencari tahu tentang keberadaan keluarga mereka yang masih dalam proses evakuasi di hari ini. Dan perlu diketahui ada sekitar 30 kemungkinan data dari nama-nama dari para santri yang sampai saat ini masih belum terdata, itu masih dimungkinkan masih memang berada di dalam lokasi reruntuhan. Dan seperti bagaimana diketahui ada 7 titik di mana ada kemungkinan di antara korban itu masih selamat hingga hari ini. Seperti itu. Dan di pagi ini tim SAR sudah mulai melakukan briefing untuk melakukan proses evakuasi di hari ketiga ini. Dan ada beberapa kemungkinan rekayasa yang akan dilakukan, diantaranya dengan menggunakan alat eskavator untuk diangkat dari atas atau membuat rekayasa kubangan dari sisi kanan kiri dari bangunan yang runtuh kemarin, seperti itu bisa. Ya, Zainal, kemudian mungkin apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa korban yang masih tertimbun reruntuhan dan apakah diketahui bahwa korban ini apakah meninggal atau masih hidup, Zainal? Untuk data pasti itu memang masih simpang siur karena banyak di antara para keluarga korban ada nama-nama yang tidak ada dalam data yang hilang maupun diyakini ada dalam reruntuhan. Jadi kalau dari data yang kemarin didapatkan ada sekitar 30 nama yang dimungkinkan masih ada di dalam reruntuhan, kemungkinan itu akan bertambah karena dari yang kita cari informasi di antara para keluarga korban yang datang di posko bantuan dan evakuasi ini, diketahui memang ada beberapa nama-nama yang tidak ada dalam manifest yang sudah dipastikan bahwa itu dari 30 data yang sudah dipastikan kemarin, seperti itu, Keisa. Ya, lalu untuk proses evakuasi sendiri ini apakah dari pihak yang melakukan evakuasi apakah membutuhkan kemudian bantuan-bantuan untuk seperti logistik seperti itu untuk melakukan evakuasi? Ya, sebagaimana diketahui tim SAR gabungan ini melibatkan dari sejumlah unsur dari beberapa kota, diantaranya kota Surabaya, Sidoarjo, bahkan juga diperbantukan dari Kabupaten Gresik untuk dari sisi personalnya. Dan kemungkinan besar memang tidak menutup kemungkinan jika evakuasi itu belum bisa dilakukan akan bisa melakukan dari kekuatan yang lebih luas gitu, umpamanya kekuatan nasional yang dari Jakarta atau ada yang bisa memahami tentang kontur bangunan, bagaimana cara mengevakuasi di mana, karena di hari kemarin kan masih ditemukan ada beberapa korban ini yang masih selamat. Jadi kalau umpamanya rekayasa itu tidak segera dilakukan, maka korban yang fatal akan dimungkinkan akan terjadi nantinya, seperti itu, Besa. Ya, Zainal, ini untuk briefing proses evakuasi nantinya akan dilakukan oleh siapa dan kira-kira pukul berapa nih untuk evakuasi yang dilakukan pada hari ini? Tepat pukul 5 tadi, sebenarnya ada beberapa tim itu sudah ada di lokasi dan sudah melakukan briefing untuk melakukan rekayasa. Tapi memang untuk timnya sendiri memang belum sepenuhnya sudah berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi gitu. Cuman tadi pagi itu sudah dimulai dan kemungkinan rekayasa apa yang akan dilakukan di hari ini itu masih belum kita ketahui, seperti itu, Keisha. Ya, baik. Cuman memang ada opsi kan ya lewat dievakuasi dengan menggunakan alat berat diangkat dari atas, seperti itu, karena kemungkinan yang sudah dibuat kemarin yang dari samping itu tidak signifikan berhasil dilakukan, seperti itu. Baik, Zainal Azari mengabarkan langsung dari lokasi runtuhnya Ponpes.
Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.